15 tahun yang lalu, para petani membajak sawah menggunakan kerbau. Namun, saat ini para petani sudah banyak menggunakan traktor untuk membajak sawah. Fenomena apakah yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Nabilah di sini. Nah, semuanya, siapa yang tahu hari ini kita akan mempelajari mengenai apa, teman-teman? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi perubahan sosial. Nah, fenomena yang ada di depan tadi merupakan salah satu contoh dari adanya perubahan sosial. Nah, teman-teman, hari ini nanti kompetensi dasar yang akan kita capai adalah kita akan memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial dengan akibat yang ditimbulkan di dalam lingkungan sekitar kita. Dan juga menalar berbagai bentuk dan faktor-faktor mengenai perubahan sosial dan diskusi mengenai perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya. Lalu, indikator apa yang akan kita capai? Nah, indikator yang akan kita capai adalah kita mampu memahami pengertian mengenai perubahan sosial. Dan kita juga mampu memberikan contoh mengenai perubahan-perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Paham kan semuanya? Yuk, kita lanjutkan. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai 4 tokoh ahli yang mengemukakan pendapat mereka mengenai perubahan sosial. Yuk, langsung kita bahas bersama. Yang pertama, ada Bapak Selo Soemardjan. Beliau mengemukakan perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar lingkungan kita. Contohnya apa sih? Nah, teman-teman semuanya pasti sudah mengenal adanya kurikulum KTSP. Dan juga kalian pasti mengenal adanya kurikulum 2013 atau yang biasa disebut dengan K13. Nah, ini merupakan salah satu contoh adanya perubahan sosial yang terjadi pada lembaga pendidikan. Paham kan semuanya? Mari kita lanjutkan yang kedua. Nah, untuk kali ini yang kedua ada Bapak Kingsley Davis. Nah, Bapak Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi yang ada di lingkungan kita. Ketika kita berbicara mengenai struktur, maka yang akan terlintas pada benak kita adalah sebuah susunan. Lalu, ketika kita berbicara mengenai fungsi sosial, maka kita akan terlintas dalam benak kita bahwa fungsi sosial akan selalu berhubungan dengan status dan peran. Lalu, contohnya apa? Nah, contoh perubahannya adalah kedudukan antara perempuan dan laki-laki saat ini memiliki kedudukan yang sama. Nah, hal ini merupakan salah satu perubahan yang terjadi pada status dan peran, di mana peran perempuan saat ini sudah bisa memiliki peran ganda, yaitu sebagai wanita karir dan juga ibu rumah tangga. Paham anak-anak? Paham teman-teman semua? Oke, baiklah. Nah, tokoh yang ketiga adalah Bapak
MacEver. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial bisa terjadi karena adanya hubungan sosial dan juga adanya keseimbangan sosial. Nah, teman-teman, yang dimaksud oleh Bapak MacEver mengenai hubungan sosial di sini adalah interaksi sosial. Teman-teman semuanya pasti sudah mempelajari mengenai materi interaksi sosial di kelas 10. Sudah kan, teman-teman? Oke, baik. Jadi di sini yang dimaksud dengan hubungan sosial tadi adalah mengenai interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian mengenai keseimbangan sosial. Keseimbangan sosial di sini adalah MacEver mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena adanya gangguan pada keseimbangan sosial di masyarakat. Nah, contohnya apa teman-teman semua? Contohnya adalah di pedesaan yang dahulunya mereka sangat mengandalkan sektor pertanian. Saat ini sudah banyak sekali pedesaan-pedesaan yang mulai maju dan mulai berkembang dan sekarang lebih mengandalkan pada sektor industri. Nah, di sini akan ada gangguan keseimbangan, di mana yang biasanya masyarakat desa itu saling bergotong royong, saling membantu satu sama yang lain. Saat ini mereka berduyun-duyun untuk mencari pelaku ekonomi untuk menguntungkan diri mereka dan mencari penghasilan yang sebesar-besarnya. Nah, keduanya ini adanya gangguan, adanya konflik sehingga terjadi suatu gangguan dalam keseimbangan yang ada di dalam masyarakat. Hal inilah yang dapat memicu adanya perubahan sosial. Itu menurut MacEver. Nah, dari ketiga tokoh tadi, teman-teman semua sudah paham, teman-teman? Baiklah, kita semua hebat ya, teman-teman. Nah, teman-teman, yang terakhir kita akan membahas mengenai William F. Ogburn. Di sini beliau mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan pada kebudayaan material yang berdampak pada perubahan kebudayaan imaterial. Nah, teman-teman semua, yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan material di sini bukan perubahan mengenai bahan material ya, bukan bahan-bahan yang seperti pasir, batako, semen, batu bata, bukan yang seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan material di sini adalah perubahan kebudayaan yang berwujud, di mana kebudayaan ini akan berdampak kepada kebudayaan imaterialnya, yaitu kebudayaan yang tidak berwujudnya. Lalu, contohnya apa teman-teman semua? Untuk contohnya adalah adanya perubahan teknologi. Teman-teman semuanya di sini pasti sudah menggunakan dan merasakan adanya perubahan dan pertumbuhan dan serta perkembangan yang ada dalam kecanggihan teknologi. Di sini, dengan adanya perubahan tersebut, maka akan berdampak kepada pola pikir kita, akan berdampak kepada pola pikir masyarakat. Nah, teman-teman, pola pikir masyarakat, pola pikir kita itu adalah sesuatu hal yang tidak berwujud. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari adanya perubahan sosial menurut Bapak William F. Ogburn tadi. Saatnya bermain kuis. Teman-teman bisa langsung mengakses alamat Bitly ini, lalu jawab pertanyaan-pertanyaannya, dan teman-teman akan langsung tahu berapa skor yang didapatkan. Enjoy! Teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Selanjutnya, teman-teman semuanya bisa mempelajari mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial di buku kalian atau di internet yang sudah banyak tersebar. Nah, teman-teman, pergunakanlah dengan adanya perubahan teknologi, dengan adanya perubahan yang ada di lingkungan kita semua ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah inovasi. Nah, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dari Ibu Guru hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.